Beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Shalom, puji Tuhan, kita berjumpa lagi dalam Renungan Harian edisi 24 April di hari ini. Mengawalinya, mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Segala pujian dan syukur kami kembali naikkan kepadamu ya Tuhan, karena segala berkat dan kebaikan Tuhan yang sungguh nyata dalam hidup kami, sehingga kami masih ada sebagaimana kami ada. Tuhan masih berikan kami waktu dan kesempatan yang berharga, yang mulia dan yang berkenan kepada Tuhan, untuk kami mau membaca dan merenungkan sebagian dari firman-Mu. Roh yang kudus, tolonglah kami, urapilah dan berkatilah kami dengan firman-Mu di hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Nats firman Allah yang menjadi perenungan kita bersama di hari ini masih dari Roma pasal 12 ayat 9 sampai dengan 21 yang merupakan renungan seri dengan tema hidup dalam kasih. Secara khusus hari ini kita akan belajar dari firman Tuhan dari Roma 12 ayat 13 sampai dengan ayatnya yang ke-15. Demikian sabdanya. Bantulah dalam kekurangan orang-orang kudus, dan usahakanlah dirimu untuk selalu memberi tumpangan. Berkatilah siapa yang menganiaya kamu, berkatilah dan jangan mengutuk. Bersukacitalah dengan orang yang bersukacita, dan menangislah dengan orang yang menangis. Demikian firman Allah di hari ini, yang kembali berbicara kepada kita mengenai implementasi kasih yang konkret. Kita harus mewujud nyatakan kasih itu, mengimplementasikan kasih itu, mengaktualisasikan kasih itu secara konkret, secara nyata dalam hidup kita sehari-hari. Itu yang Tuhan mau dalam hidup kita. Tuhan tidak mau kita mewacanakan kasih semata. Tuhan tidak mau kalau kita hanya merencanakan kasih semata, kita hanya meretorikakan kasih saja, tapi Tuhan mau supaya kita mewujud nyatakan kasih itu dalam hidup kita. 1 Korintus 13 ayat 1, sekalipun aku berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang gemerincing. Ayat 2, sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat dan aku mengetahui segala rahasia dan memiliki seluruh pengetahuan, bahkan memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, sedikit pun tidak ada faedahnya bagiku. Ayat 3, sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, sedikit pun tidak ada faedahnya bagiku. Itulah pentingnya kasih dalam hidup kita, kasih yang diimplementasikan, yang dinyatakan dalam hidup kita sehari-hari. Lalu pertanyaannya adalah bagaimana implementasi kasih yang nyata dalam hidup kita sehari-hari? Setidaknya ada dua. Dari ayat 13 sampai dengan 15 dari Roma pasal 12. Ayat 13, bantulah dalam kekurangan orang-orang kudus, dan usahakanlah dirimu untuk selalu memberi tumpangan. Yang hal yang sama dalam ayat 15, bersukacitalah dengan orang yang bersukacita, dan menangislah dengan orang yang menangis. Ayat 13 dan 15 itu sebenarnya berbicara mengenai kasih yang peduli kepada sesama kita. Jadi implementasi kasih yang nyata, yang konkret dalam hidup kita sehari-hari, yang pertama adalah kita harus peduli kepada sesama kita. Bantulah kekurangan orang-orang kudus. Kita membantu kekurangan orang-orang lain, itu wujud kepedulian kita. Usahakanlah dirimu untuk selalu memberi tumpangan. Ketika saudara dan saya memberi tumpangan kepada orang-orang yang membutuhkan tumpangan, itu juga adalah wujud kepedulian kita kepada sesama. Dan ketika kita peduli kepada sesama, itulah implementasi kasih yang nyata dalam hidup kita sehari-hari. Dan dipertegas dalam ayat 15, bersukacitalah
dengan orang yang bersukacita, dan menangislah dengan orang yang menangis. Artinya kita rasa peduli kepada mereka yang dalam keadaan sukacita kita bersukacita, yang dalam keadaan menangis kita menangis, yang dalam keadaan menderita kita empati dengan penderitaan mereka, yang dalam keadaan sakit kita empati dengan kesakitan mereka. Itu yang dimaksud dengan bersukacitalah dengan orang yang bersukacita dan menangislah dengan orang yang menangis. Care kepada sesama, peduli kepada sesama, itu adalah implementasi nyata dari kasih itu. Jadi itu berarti bahwa sebagai umat, sebagai orang percaya, mari kita sungguh-sungguh mengimplementasikan kasih itu dengan cara kita peduli kepada sesama. Yang dalam keadaan kekurangan kita bantu, yang ada membutuhkan tumpangan kita bantu, yang sedang dalam keadaan menderita kita empati dengan penderitaan mereka, yang ada dalam pergumulan kita empati, care dengan pergumulan mereka, sehingga kita bisa menasihati mereka, memberi kekuatan kepada mereka, memberi penghiburan kepada mereka, ataupun mendoakan mereka dengan pergumulan-pergumulan hidup yang mereka alami. Itu yang namanya kita peduli kepada sesama, dan kepedulian kita kepada sesama itu wujud nyata dari implementasi kasih dalam hidup kita sehari-hari. Kita percaya bahwa firman Allah berkata, jangan sesat sebab Allah tidak ingin dipermainkan. Apa yang kamu tabur itu juga yang akan kamu tuai. Itu berarti kalau kita tanam jagung pasti kita tuai jagung. Tanam padi pasti kita tuai padi. Kalau kita tanam kebaikan pasti juga akan tuai kebaikan. Kalau kita tanam benih-benih kebahagiaan, maka kita juga akan menuai kebahagiaan itu. Jadi dalam hidup kita belajar untuk kita selalu care, selalu peduli kepada sesama kita, karena apa yang kita tabur itu yang akan kita tuai. Tidak logis kita ingin menuai kebaikan sementara Anda menanam kejahatan. Tidak logis kalau kita ingin menuai kebahagiaan sementara kita menanam benih-benih kejahatan. Tapi yang paling logis adalah kita ingin menuai kebaikan, makanya saya mau menanam kebaikan itu. Saya ingin menuai kebahagiaan, karena itu saya mau tanam benih-benih kebahagiaan. Itu yang dimaksud dengan kita peduli kepada sesama, dan itulah implementasi konkret dari kasih itu. Yang kedua, dalam ayatnya yang ke-14, implementasi kasih yang konkret ayat 14, berkatilah siapa yang menganiaya kamu, berkatilah dan jangan mengutuk. Berkatilah siapa yang menganiaya kamu, berkatilah dan jangan mengutuk. Yang kedua, implementasi kasih yang konkret dalam hidup kita adalah kita memberkati mereka yang menganiaya kita. Ini ajaran yang luar biasa bagi kita sebagai umat, sebagai orang percaya yang menunjukkan kualitas kehidupan kekristenan kita dibandingkan dengan yang lain. Kalau yang lain mengajarkan gigi ganti gigi, mata ganti mata, tetapi firman Allah mengajarkan kepada kita, berkatilah siapa yang menganiaya kamu, berkatilah dan jangan mengutuk. Itu artinya apa? Apapun yang kita alami, apapun kesulitan yang kita alami, penderitaan yang kita alami disebabkan oleh orang lain, sebagai umat Tuhan, firman mengajarkan kita untuk kita tidak membalas mereka, tapi sebaliknya kita memberkati mereka dengan cara kita mengangkat tangan dan memberi berkat kepada mereka, ataupun kita berdoa dengan minta berkat kepada mereka, sehingga dalam hidup ini kita tidak ada musuh. Musuh kita hanya iblis. Sesama kita, apapun agamanya dia, apapun suku dia, itu bukan musuh kita. Musuh kita hanya iblis. Karena itu siapapun yang berlaku tidak baik kepada kita, siapapun yang berlaku jahat kepada kita, firman Allah mengajar kita, berkatilah dan jangan mengutuk. Siapapun yang menganiaya kita, berkatilah. Itu wujud dari implementasi kasih yang konkret dalam hidup kita sebagai umat. Itu berarti firman Allah mengajar kita untuk kita tidak menaruh benci, tidak menaruh dendam,
kepada orang lain, apapun yang mereka perbuat kepada kita, apapun kejahatan yang mereka rancangkan kepada kita, sebagai orang yang sudah menerima kemurahan Allah, yang sudah dibenarkan oleh karena iman kita kepada Yesus Kristus, kita harus mengimplementasikan kasih yang nyata itu dengan cara memberkati orang yang menganiaya kita, memberkati orang yang berbuat jahat kepada kita, memberkati siapapun juga yang berbuat hal yang tidak menyenangkan kepada kita. Kita selalu memberi berkat kepada mereka, bukan mengutuk, bukan memaki, bukan membalas kejahatan mereka, tapi justru kita meminta berkat dari Tuhan. Itu suatu kebenaran yang luar biasa, itu suatu kebenaran yang melampaui tuntutan agama manapun, dan itu yang namanya kasih yang diimplementasikan secara konkret dalam hidup kita. Allah yang empunya firman ini memberkati kita dengan firman-Nya di hari ini. Amin. Mari kita berdoa. Puji syukur untuk kebenaran firman-Mu di hari ini, yang kembali mengajar kami untuk kami mengimplementasikan kasih yang nyata, kasih yang konkret dalam kehidupan kami sehari-hari, dengan cara kami peduli kepada sesama kami, memberi bantuan kepada mereka yang kekurangan, memberikan tumpangan kepada mereka yang membutuhkan tumpangan, bersukacita dengan orang yang bersukacita, menangis dengan orang yang menangis. Itu kepedulian kepada sesama. Dan Tuhan tolong kami juga supaya kami memberkati mereka yang menganiaya, bukan sebaliknya dengan mengutuk mereka atau membenci mereka, tetapi justru sebaliknya kami memberkati mereka yang menganiaya ataupun yang berbuat jahat kepada kami. Itulah implementasi konkret dari kasih itu. Roh-Mu yang kudus menanamkan firman dalam hati dan pikiran kami, serta menyanggupkan kami supaya kami bisa memberlakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Hamba mohon berkat-Mu bagi umat-Mu yang boleh mendengarkan renungan harian di hari ini, yang dalam keadaan sakit, dalam nama Yesus Tuhan jamah, Tuhan berikan kesembuhan kepada mereka. Dalam pergumulan, Tuhan kuatkan dan teguhkan iman mereka, dan berilah jalan keluar bagi setiap pergumulan mereka. Terpuji-pujilah nama-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom, sampai berjumpa lagi dalam renungan harian edisi berikutnya.